Jadi episode 6 anime Jujutsu Kaisen season 3 Cooling Game ini dibuka ke waktu mundur sebelum Kirara menelpon Hakari, guys. Megumi dan Panda sesuai rencana menyusup masuk ke gedung tersebut dengan tujuannya rooftop tempat Hakari berada. Nah, setelah berhasil melumpuhkan beberapa penjaga, Megumi dan Panda sampai ke rooftop dan di sana mereka melihat Kirara yang sedang berpatroli. Kirara langsung mengenali Panda dan juga Kirara langsung ingat Megumi adalah orang yang di CCTV tadi yang datang bersama Yuji. Nah, karena Megumi bersama Panda berarti Megumi berasal dari SMA Jujutsu, begitu pula dengan Yuji. Nah, balik lagi ke akhir scene episode 5 saat Yuji sudah ketahuan sama Hakari karena dihubungi sama Kirara. Sementara di luar, Megumi dan Panda sudah menghadapi Kirara. Megumi mengeluarkan bayangan anjing ilahinya dan langsung menyerang Kirara. Tapi anjing ilahi milik Megumi malah mental balik ke Megumi dan nempel ke Megumi, guys. Dan Megumi sadar inilah alasan Panda tidak bisa mendekat ke tempat Hakari karena Kirara ini. Ternyata dari awal Panda sudah ditandai sama Kirara. Jadi begitu Panda mencoba mengejar Kirara yang lari menuju ruang kontrol, lagi-lagi Panda tidak bisa mendekat. Panda mencoba meyakinkan Kirara kalau mereka ke sana hanya mau bicara sama Hakari, tapi Kirara tidak percaya. Nah, di sini kita lihat kalau di badannya Panda itu ada marking bertuliskan Imai. Sementara di dalam ruang kontrol terjadi adu kepala antara Yuji dan Hakari. Baik lagi di luar, Megumi mencoba menjelaskan pada Kirara kalau mereka tidak sepenuhnya berada di pihak SMA Jujutsu. Megumi menjelaskan juga kalau yang terjadi di Tokyo adalah teror Jujutsu yang belum pernah terjadi dan mereka butuh bantuan Hakari. Kirara menjawab bahwa SMA Jujutsu lah yang pertama kali menyingkirkan mereka dan itu adalah hal yang pantas mereka dapatkan. Megumi lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi antara Hakari, Kirara, dan para petinggi. Panda menjawab kalau mereka berdua berselisih dengan kaum konservatif, yang mana itu mengenai ideologi yang bertolak belakang. Jadi para kaum konservatif Jujutsu ini tidak bisa menerima teknik Hakari karena memang intinya para petinggi Jujutsu ini orang-orang kolot dan tidak bisa menerima hal yang baru. Kirara lalu menanyakan kepada Megumi kenapa mereka tidak minta tolong saja pada Gojo. Megumi lalu mengatakan kalau Gojo telah disegel dan reaksi Kirara nggak percaya sama sekali, guys, kalau Gojo itu disegel. Karena Kirara tidak percaya pada mereka dan tanpa mengalahkan Kirara terlebih dahulu mereka tidak bisa menemui Hakari. Terpaksa mereka berdua, Panda dan Megumi harus menghadapi Kirara. Ternyata pada bayangan kelinci milik Megumi juga sudah ditandai dengan tanda Akrux. Dan pintu ruang kontrol juga sudah ditandai sama Kirara dengan tanda Gakrux. Karena teknik kutukan Kirara adalah menandai orang atau benda, dan ini juga bisa berlaku pada Shikigami milik Megumi. Hal ini jadi membuat Shikigami kelinci milik Megumi tidak berguna. Megumi yang sepertinya sudah sadar sesuatu bertanya pada Panda apakah ada tanda di badan Panda. Ternyata di dekat ekor Panda ada tanda Imai. Begitu pula di perut six pack-nya Megumi, guys, ada tanda Akrux yang sama dengan para kelincinya dan juga dengan anjing ilahinya tadi. Megumi langsung bisa menebak kalau kunci teknik kutukan Kirara adalah rasi bintang dan motif rasi bintang yang Kirara gunakan adalah salib selatan. Kirara jadi panik karena Megumi ternyata pintar dan bisa menebak teknik kutukannya. Jadi Kirara, guys, menandai dirinya sendiri, Megumi dan Panda serta ruang kontrol dengan bintang salib selatan yang ada 4 dan memaksakan mereka dengan jarak dan tidak bisa saling mendekat. Kirara bisa mendekati ruang kontrol, lalu Megumi dan Panda juga bisa saling mendekat. Tapi Megumi dan Panda tidak bisa mendekati Kirara, apalagi mendekati ruangan pintu kontrol. Megumi kembali menduga bahwa masih ada satu bintang lagi di antara Megumi dan Panda serta Kirara dan pintu ruang kontrol ini. Nah, jadi Megumi dan Panda ini harus cari bintang kelima biar bisa mendekati Kirara dan juga pintu ruang kontrol. Jadi mereka harus bergerak sesuai dengan urutan bintang itu tadi, baru bisa menyentuh Kirara. Kalau tidak bisa menemukan bintang yang satunya, maka usaha mereka akan sia-sia. Kirara yang sebenarnya sudah panik karena teknik kutukannya sudah ketahuan makin banyak oleh Megumi. Akhirnya Kirara menandai mobil dengan tanda Imai yang sama dengan Panda, sehingga membuat mobil itu mendekati Panda. Panda akhirnya melempar mobil tadi tapi malah mendekati Panda karena memang tanda mereka itu sama-sama Imai, guys. Megumi yang memang dasarnya pintar bisa berpikir tentang teknik kutukan Kirara ini dan akhirnya menemukan salah satu bintang yaitu Mamosa ditandai di parkiran tempat mobil tadi itu berada. Menurut penjelasan Tengen, teknik kutukan Kirara adalah Love Rendezvous yang menggunakan salib selatan sebagai motifnya dan menandai energi kutukan target dengan 5 bintang, yaitu Imai yang ada pada Panda, Akrux yang ada pada Megumi, Mimosa yang ada di parkiran mobil, Ginan untuk Kirara sendiri, dan terakhir ada Gakrux pada pintu ruang kontrol. Seperti itulah susunannya, Imai, Akrux, Mimosa, Ginan, dan Gakrux. Mereka harus dilewati secara berurutan.
Sebagai contoh nih ya, Imai tidak bisa langsung mendekati Ginan, tapi harus melewati Akrux dan Mimosa dulu, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Nah lanjut, Megumi yang sudah tahu kalau ia harus menuju bintang Mimosa malah dihalangi oleh Kirara. Megumi mengeluarkan salah satu kelincinya yang ternyata disimpan oleh Megumi. Megumi lalu melempar pada panda yang masih melayang di udara. Panda lalu melempar kelinci itu ke arah bintang Mimosa. Nah, kelinci tadi kan ditandai sama Akrux ya guys ya. Jadi kelinci itu bisa mendekati pada bintang Mimosa sesuai urutan. Kirara menandai lagi mobil tadi dengan tanda Akrux dan langsung mengarahkan pada Megumi. Tapi yang Kirara tidak sangka, anjing ilahi milik Megumi juga ditandai dengan Akrux kan. Nah, Megumi langsung menggunakan anjing ilahi ini untuk menyerang Kirara. Karena sudah terpojok, Kirara lalu membatalkan teknik kutukan Love Rendezvous-nya dan Megumi berhasil menangkap Kirara. Megumi keren banget di episode ini. Kirara yang sadar kalau Megumi ini pintar banget langsung memuji Megumi. Nah, Megumi melepaskan Kirara dan langsung bersujud dan minta tolong pada Kirara. Kirara pun setuju untuk mendengarkan Megumi dan Panda. Tahu-taunya pintu ruang kontrol sudah jebol dan keluarlah Hakari dan Yuji guys. Dari Yuji yang sudah babak belur. Yuji yang terlihat babak belur bilang pada Megumi dan Panda untuk tidak menyentuh Hakari. Hakari keluar dan lagi-lagi memukul Yuji. Hakari kesal karena dari tadi Yuji sama sekali tidak melakukan perlawanan. Yuji sendiri bertekad untuk tidak melawan Hakari karena ia mau dengan cara inilah Hakari dapat mengakuinya. Hakari lalu mengatakan kalau ia akan mendengarkan Yuji jika Yuji masih bisa berdiri. Sementara Kirara mencoba untuk menghentikan Hakari, tapi Hakari tidak mendengarkannya. Hakari lalu memukul Yuji lagi, tapi Yuji masih bisa berdiri. Hakari bertanya kepada Yuji kenapa ialah yang dicari. Mereka bahkan belum saling kenal. Yuji lalu menjawab kalau seniornya semua bilang kalau Hakari ini kuat. Hakari mencibir karena jika penyihir Jujutsu minta tolong ke penyihir Jujutsu lainnya, itu artinya mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka bersama-sama. Hakari bilang pada Yuji untuk menunjukkan gairahnya. Yuji enteng menjawab dia tidak punya gairah. Nah, jawaban ini makin membuat Hakari emosi guys. Yuji menjawab lagi kalau dia adalah sebuah gerigi yang tugasnya hanya mengusir roh kutukan. Mendengar jawaban Yuji, Hakari lagi-lagi memukul Yuji dan kali ini Yuji pun tidak tahan dan langsung tumbang. Kali ini Hakari betul-betul mengeluarkan energi kutukannya yang seperti dibilang Gojo kalau energi kutukan Hakari ini lebih kasar ketimbang penyihir yang lain. Hakari yang sudah mengira Yuji sudah sekarat dan tidak bisa bangun lagi menyuruh Panda dan Megumi untuk membawa pergi Yuji. Tapi Yuji malah sudah ada di belakang Hakari tanpa Hakari sadari guys. Nah Hakari heran nih, ini bocah tangguh banget. Yuji lalu mengatakan lagi pada Hakari kalau ia adalah sebuah gerigi yang tugasnya mengusir para roh kutukan. Yuji menanyakan pada Hakari perannya sendiri apa. Nah akhirnya Hakari melihat kalau gairah Yuji itu adalah gerigi guys. Agak aneh tapi memang Hakari seperti ini. Hakari masih mau memukul Yuji tapi pada akhirnya dihentikan oleh Kirara. Akhirnya Hakari pun sepakat untuk mendengarkan mereka. Kirara lalu memberitahukan pada Megumi kalau Hakari memang benci pada petinggi Jujutsu, tapi sebenarnya Hakari sangat senang kalau bisa membantu penyihir Jujutsu yang lain. Sedangkan di bawah Hakari kali ini memukul pelan kepala Yuji. Tandanya mereka udah temenan guys ya. Tiba-tiba Kogane datang mengagetkan mereka yang ada di sana. Kogane mengatakan kalau ada penambahan aturan dalam cooling game dari seorang pemain. Jadi peraturannya sudah ada 9 sekarang. Dan peraturan ke-9 adalah pemain bisa melihat informasi dari pemain lain yang dulunya dirahasiakan. Jadi sekarang nama, poin, dan ada di koloni mana mereka, pemain yang lain sudah bisa tahu. Berarti ada satu pemain yang sudah menukarkan 100 poin untuk menambahkan aturan baru. Di tempat lain terlihat satu penyihir membawa tongkat dan berambut hijau sudah menghajar salah satu peserta. Ia mengeluh kalau penyihir 400 tahun lalu lebih baik dari yang sekarang, dan ia mencari Sukuna. Kogane memberitahu orang itu kalau poinnya sudah lebih dari 200 dan dia bisa menggunakan 100 poin untuk menambahkan aturan yang baru. Orang itu pun setuju dan akhirnya menambahkan aturan yang tadi. Dia adalah Hajime Kashimo guys, penyihir yang asalnya dari 400 tahun ini akhirnya muncul dan debut.